Generasi emas digembar-gemborkan Ruben Amorim sejak hadirnya penyerang baru. Sayangnya trio yang diprediksi bisa menggebrak justru kurang beruntung di laga perdana. Meskipun begitu, Amorim mendapat dukungan dari sejumlah legenda Setan Merah. Pelatih asal Portugal ini dianggap bisa membawa perubahan besar dengan menyingkirkan bintang yang memiliki ego besar. Cetak Gol coba merangkum suksesnya Manchester United buang pemain banyak drama sebagai berikut. Generasi emas yang digembar-gemborkan. Manchester United mulai menatap masa depan cerah bersama Ruben Amorim. The Red Devils melakukan manuver transfer cerdas di musim ini dengan memprioritaskan lini serang. Sektor tersebut memang menjadi titik terlemah Setan Merah di musim lalu. Tercatat mereka cuma mampu melesakkan 44 gol yang jadi torehan terburuk dalam satu dekade terakhir. Tak tanggung-tanggung, masalah ini coba diselesaikan oleh trio baru yakni Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, dan Benjamin Sesko. Trisula ini digadang-gadang menjadi salah satu yang terganas di abad ini. Para fans menyebut ketiganya bisa menjamin lebih dari 40 gol dalam semusim. Gak heran Ineos berani mengeluarkan biaya fantastis senilai 225 juta euro. Keyakinan tersebut juga tercermin dari komentar Ruben Amorim. Sang pelatih begitu optimis dengan trio penyerang barunya hingga berani mematok target tinggi. Pria kelahiran Lisboa itu ingin anak asuhnya kembali ke Eropa mulai musim depan. Bahkan dirinya mengaku bisa memenangi setiap laga di Premier League. Saking optimisnya, Amorim bersedia menemani Setan Merah hingga 20 tahun ke depan. Niat mulia tersebut juga didukung penuh oleh Rio Ferdinand selaku legenda klub. Keterpurukan musim lalu bakal membuat kami lebih kuat. Saya yakin Manchester United bakal jauh lebih baik musim depan. Bahkan mereka bisa menjadi tim dengan peningkatan terbesar, tutur Ferdinand. Kepercayaan serupa juga dilontarkan oleh pemegang saham minoritas Setan Merah yakni Sir Jim Ratcliffe. Bila melihat skuad musim lalu, saya rasa Amorim melakukan pekerjaan yang sangat baik. Bukan hal yang mustahil baginya untuk membangkitkan klub lebih cepat dari perkiraan awal. Kembali tampil hancur-hancuran. Gembar-gembor era kejayaan di bawah Ruben Amorim rupanya nggak berjalan mulus. Manchester United justru harus dipermalukan di kandang sendiri pada laga pembuka kontra Arsenal. Ironisnya, masalah utama The Red Devils masih sama dengan musim lalu. Barisan lini serang mendadak tumpul saat memasuki kotak penalti The Gunners. Sektor pertahanan juga kurang sigap membaca skema tendangan pojok haram dari tim tamu. Akibat kekalahan ini, Ruben Amorim langsung mendapat kritik pedas dari Sondheis. Saya yakin United bisa menang dengan skuad yang ada jika memakai formasi 4-4-2. Amorim bisa memasang filosofinya untuk 10 pertandingan. Jika melebihi itu, taktiknya tidak akan berhasil. Meski begitu, Amorim masih mendapat pembelaan dari legenda klub yakni Patrice Evra. Ketika hasil tak kunjung datang, manajer selalu yang pertama dikritik. Tetapi jika Anda terus-menerus mengganti koki, rasanya tidak akan pernah enak. Beri Amorim waktu. Tetapi di United, waktu itu mahal. Usut punya usut, Evra melihat secercah harapan di balik duel panas kontra Arsenal. Meski gagal meraup 3 poin, The Red Devils bermain lebih dominan dengan inisiatif untuk menekan. Terbukti Bruno Fernandes dan kolega mampu mencatat 62% penguasaan bola. Anak asuh Amorim juga melepas 7 tembakan ke gawang David Raya dari 22 percobaan. Ini merupakan percobaan terbanyak ke gawang Arsenal dalam 2 musim terakhir. Fakta bahwa Manchester United bisa melakukannya seakan jadi tanda-tanda kebangkitan. Apalagi Amorim mengaku sudah mengantongi formula paling jitu untuk anak asuhnya. Kami lebih agresif dari musim lalu. Kami berlari lebih cepat dan lebih berani menekan tinggi. Menurut saya yang terpenting, permainan kami tidak membosankan. Celana pendek pria dari Better Half bisa kamu dapatkan dengan harga 39 ribuan aja. Cek linknya di bawah ini. Strategi baru berhenti beli pemain asal-asalan. Selain mematangkan performa, Ruben Amorim juga mulai bijak soal perekrutan pemain. Hal ini gak lepas dari aturan ketat Ineos demi menghindari pembelian asal-asalan. Kabarnya Amorim hanya boleh menentukan posisi yang perlu dibenahi tanpa menyebut target incarannya. Sementara calon pemain bakal ditentukan Ineos dengan mengajukan 3 kandidat.
Menariknya, semua pemain ini wajib disesuaikan dengan filosofi Jason Wilcock selaku direktur sepak bola klub. Seluruh kandidat juga nggak boleh punya label bintang dan melebihi batas usia 25 tahun. Rupanya strategi ini sudah diperhitungkan Sir Jim Ratcliffe yang ogah membentuk skuad Galacticos. Fokus kami bukan menghabiskan uang untuk memboyong pemain bintang. Saya lebih tertantang merekrut the next Kylian Mbappe, the next Jude Bellingham, atau the next Roy Keane. Di sisi lain, Ineos juga lebih mengincar pemain yang sudah terbukti secara kualitas. Sebut saja seperti Matheus Cunha dan Bryan Mbeumo yang diboyong di musim panas kali ini. Terbukti mereka langsung mengacak-acak pertahanan Arsenal pada partai pembuka Premier League. Siasat transfer ini juga menghindarkan Manchester United dari jeratan klub-klub pencari cuan. Sebelumnya, The Red Devils nyaris tergiur untuk memboyong Ollie Watkins dari Aston Villa. Namun Ineos langsung mundur teratur begitu melihat bandrol 75 juta pound sterling. Selain itu, Setan Merah juga mulai mengendurkan nafsunya merekrut Carlos Baleba. Pasalnya transfer gelandang asal Kamerun ini terus dihalangi Brighton yang mematok harga 120 juta pound sterling. Alhasil Ineos dikabarkan menunda transfer Baleba hingga musim panas 2026. Sebagai alternatif, Setan Merah mulai membidik Lucien Agome dari Sevilla yang cuma dihargai 40 juta euro. Terbungkamnya ego besar bintang banyak drama. Insting Ineos mempercayakan semuanya kepada Amorim dianggap sudah sangat tepat. Pelatih berjuluk sang penyair ini berani membuang pemain banyak drama yang menimbulkan prahara. Marcus Rashford yang hengkang ke Barcelona bahkan masih belum pasti menjadi starter Hansi Flick. Insting gol pemain asli Manchester United ini belum bisa mengimbangi Robert Lewandowski. Rashid bahkan harus bersaing ketat memperebutkan tempat kedua bersama Ferran Torres. Di pertandingan perdana melawan Mallorca, Rashford belum menjadi pilihan utama. Hansi Flick hanya memainkan ex-bomber Aston Villa tersebut selama 21 menit saja. Statistiknya juga nggak menunjukkan tanda-tanda kemajuan karena kesulitan beradaptasi. Dan benar saja, Flick membenarkan jika Rashford harus membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Ini baru langkah awal, Rashford masih membutuhkan waktu beradaptasi dengan gaya main Barcelona. Sementara Anthony yang tampil gacor di Real Betis justru sepi peminat di bursa transfer. Pemain yang mendapat olokan El Gasing ini kesulitan mencari klub setelah diabaikan Amorim. Sebelumnya Anthony sempat ditawar Sao Paulo dan Botafogo. Akan tetapi transfer kedua klub ini juga nggak menunjukkan kemajuan dan transfernya masih menggantung. Sama seperti Anthony, nasib Alejandro Garnacho juga semakin merana. Pemain 21 tahun ini frustasi karena impiannya pindah ke Stamford Bridge masih belum terwujud. Garnacho dirumorkan ngambek dan ogah bermain apabila gagal berseragam Chelsea. Padahal Fabrizio Romano sudah menggembar-gemborkan kepindahan sang pemain ke London. Akan tetapi keputusan The Blues membidik Garnacho mendapat kecaman dari Ally McCoist. Ex-pemain Rangers ini merasa heran dengan niat manajemen Chelsea. Saya tidak paham kenapa Chelsea menginginkan Garnacho. Manchester United mati-matian ingin menjualnya, Chelsea harus menjauhi Garnacho. Saya rasa mereka belum membutuhkannya saat ini. Sindir pandit Talksport ini. Dapatkan sepatu casual premium dari Logo yang lagi diskon 65%. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan suksesnya Manchester United membuang pemain banyak drama. Bagaimana pendapatmu? Akankah Ruben Amorim bisa membawa perubahan besar dengan mengangkat performa Setan Merah di musim ini? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.